Saya spin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu betul kita. Oh, berapa aku? Oke, Pak Dahlan yang naik waktunya 15 menit, Pak. Siap-siap kedua, nurut. Ya, nurut. Oh iya, bisa aja jadi kemudian yang ketiga. Bisa aja. Yang ketiga. Ibu, ya. Orang dulu. Ya, siap-siap kita pindah dulu dari Ibu Hidayah. Tugasnya yang diberikan kepada kalkulator, mesin non cerdas, dan yang mesin cerdas di sini ada vakum robot vakumnya. Terima kasih dari kelompok 1. Baik, itulah tadi presentasi dari kelompok 1. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Baik. Selanjutnya anak sekalian, Pak Guru sudah instruksi. Kemudian di transportasi, penggunaan aplikasi untuk mempermudah bukan mengerjakan pelajaran ini, juga tugas dan kendaraan kita. Kemudian kesempatan ada pengguna kita dalam mencari alamat atau tujuan. Nah, anak saya bahwa manfaat dengan saya menggunakan media, yang pertama pada sidang pendidikan itu penggunaan beberapa aplikasi sekolah yang seperti Waktu, Genius, Google Classroom, Canva, Gemini AI, Google Translate. Kemudian ada juga di bidang hiburan seperti penggunaan. Oke, hari ini kita akan belajar lanjutkan pelajaran kemarin yaitu coding dan kecerdasan artifisial. Tapi sebelum kita belajar, mungkin bisa jalan dulu jadi. Sebelumnya, oke. Jadi pembelajaran kita adalah karena kemarin kita sudah belajar tentang cara berpikir kompusional. Ada yang ingat bagaimana cara berpikir kompusional? Ada. Yang pertama adalah komposisi. Kemudian pola. Kemudian algoritma. Saya minta dulu semuanya berdiri dulu. Kita explain dulu. Apa lagi? Aha. Uhu. Asik. Yes. Kita mulai. Hari ini ya, kita belajar tentang bagaimana caranya membuat instruksi. Jadi pasti kita selalu dalam berhubungan dengan teknologi pasti kita selalu melakukan instruksi atau dalam coding namanya algoritma. Oke. Pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik mampu mengikuti langkah-langkah dalam suatu algoritma. Jadi kita nanti berbuat bagaimana caranya perintah itu. Iriskan mie dan buang air rebusannya. Langkah pertama saat membuat mie instan adalah panaskan air hingga mendidih. Setelah tunggu mie selama beberapa menit sampai matang. Langkah berikutnya masukkan bumbu ke dalam mie dan Iya, tepuk tangan dulu. Kira-kira dari langkah tersebut apa urutan yang terbenar? Langkah pertama. Langkah pertama merupakan urutan pertama ya. Kemudian apa lagi? Langkah pertama, kemudian langkah kedua ke air mendidih. Masukkan mie ke dalam maki. Kemudian Langkah ketiga, setelah matang, tunggu mie. Tunggu mie, rebus mie. Iya. Rebus mie selama beberapa menit. tunggu mie. Langkah berikutnya setelah Pas lagi bahasa Makassar tunggu mie. tiriskan mie dan buang air rebusannya. Kemudian yang terakhirnya Masukkan bumbu ke dalam. Jadi kalian harus memahami bahwa menyusun instruksi harus logis dan benar. Ketika kita salah dalam memasukkan perintah, maka hasilnya juga tidak sesuai dengan apa yang kita.
Ya, silakan semua kelas mengikuti, silakan lakukan ya. On 1, on 2, on 3. Tunggu dia. Contoh di sini aplikasi kita seperti Google Maps membuat presentasi. KA mampu mengenali pola dan membuat keputusan secara otomatis. Oleh itu, aplikasi sosmed dapat mengenali wajah dalam komputer. Kecerdasan artifisial itu perbandingan KA dengan kecerdasan manusia. Kecerdasan artifisial itu tidak memiliki perasaan, hanya mengikuti Sudah supaya baik. Oke, cepat. Tuk tik tatik, tuk tik tatik, tuk tik tatik, tuk. Mantap. Tepuk tangan sih. Nah, hari ini Bapak mau bercerita. Tidak usah belajar. Kenapa saya sampai Pak? Enggak, sampai game dulu. Saya akan kirim di grup kelas. Anak-anakku silakan buka, kita main game dulu. Apa itu game-nya? Kita main game dulu.
apa yang akan diperbaiki untuk ke depan. Tapi kita masing-masing membicarakan visi, maka akan menggunakan apa yang akan Ini dokumentasinya pada saat kita imsa tua dan 3 jasa tampilkan. Nah, ini dokumentasi yang bisa kita kembali lagi satu kali Pak. Ya. Ini pada saat on job training 1 siswa membuat dengan contoh masyarakat sederhana bahasa sosial sudah bersmat dan tantangannya adalah konsep berpikir Usman masih terasa abstrak hingga sulit dibangun. Terus terang pada saat on job training ini saya belum sempat mengkonstruksi yaitu membuat strategi statis yang sempurna untuk permainan snacking. Kemudian penggunaan etikanya, penggunaan AI itu sangat luar biasa sekali. Mungkin cukup dari saya, Pak Fasil, Ibu Fasil, dan Pak Sawi dari guru sederhana. Jadi harus belum pernah sekalipun mengikuti pelatihan yang berkaitan dengan coding. Jadi itulah yang melatar belakangi. Sehingga dalam mengimplementasikan konsep tersebut secara efektif di kelas. Oleh karena itu diperlukan intervensi. Jadi intervensi itu mungkinlah ini intervensi dari pemerintah dalam pembelajaran KKA. Untuk melatih siswa maksimal agar memiliki mentalitas berpikir dan profesional yang kuat. Sepertinya kemampuan berpikir komputasional di era digital belum sejalan dengan metode pembelajaran konvensional di SD dan peradaban. Kurangnya kemampuan berpikir komputasional membatasi potensi siswa Nah, itu adalah di seluruh mata pelajaran. Tapi ternyata setelah OJT 3 saya sudah terapkan di OJT 3, ternyata berpikir komputasional itu sangat kita bagus kita gunakan untuk mata pelajaran lainnya. Nah, kemudian tantangannya baru diajarkan di fase C tahun pertama. Kemudian membutuhkan alokasi waktu yang banyak. Nah, kemudian solusinya apa? Guru memberikan penguatan tentang berpikir komputasional. Kemudian kita menggunakan dulu media yang sederhana karena ini masih OJT 1. Kemudian untuk mengolah alokasi waktu kegiatan pembelajaran, guru perlu merancang dan mengorganisasi setiap sesi secara strategis agar tujuan pembelajaran tercapai dengan Jadi mereka membentuk kereta api. Nanti setiap kelompok itu dalam bentuk posisi kereta api, mereka akan menghubungi stasiun tersebut. Dan di stasiun tersebut ada kasus yang dipecahkan. Dari kasus tersebut misalnya saja, saya tampilkan 2 gambar yang berbeda. Satu yang menggunakan AI dan satu foto yang asli. Nanti di situ mereka akan mencoba menjelaskan perbedaan yang terdapat pada gambar. Jadi di sini kita bisa melihat anak-anak
bagaimana cara berpikir kritisnya? Bagaimana? Sesuai dengan apa yang diterapkan pada OJT kemarin. Jadi betul-betul luar biasa yang kita lakukan pada hari ini. Juga tentunya dengan saya mengikuti hikmah ini membuat saya semakin terbuka dalam pembelajaran AI dan juga sejenisnya. Dan ini membuat kita semakin menambah kompetensi kita sebagai seorang guru. Tentunya nanti ini ada Kemarin tersebut saya kan mengambil materi tentang konsep dasar kecerdasan artifisial.